Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pindah Silang dan Pemetaan Kromosom. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Tustufa sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan Rizka Gustiani sebagai pemateri pertama, dan Junior Nur Alfiah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri 1 dipersilahkan. Pengertian pindah silang. Pindah silang atau crossing over merupakan pertukaran segmen antar dua kromosom homolog. Peristiwa ini berlangsung pada saat kromosom homolog berpasangan dalam proposal 1. Meiosis yaitu pada saat partiten. Pada saat itu, serat DNA homolog dari kromatid-kromatid yang berbeda dapat bersentuhan dan bertukar ruas. Titik kontak kromatid-kromatid tersebut dinamakan kiasma. Melalui proses pindah silang ini, suatu organisme akan menghasilkan keturunan dengan sifat baru yang merupakan kombinasi sifat kedua tetuanya. Misalkan, suatu genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil mengalami pindah silang saat pembelahan meiosis akan diperoleh gamet sebanyak 4 macam, yaitu A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Dua yang pertama atau homogamet disebut kombinasi parental atau KP yang merupakan hasil peristiwa pautan. Dan dua yang terakhir atau heterogamet disebut kombinasi baru atau KB atau rekombinan RK yang merupakan hasil peristiwa pindah silang. Kombinasi rekombinan atau RK. Gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Ketentuan, nilai pindah silang adalah angka yang menunjukkan persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nilai pindah silang atau dalam satuan persen sama dengan jarak gen. Nilai pindah silang juga sama dengan nilai rekombinasi gen berpautan. Pindah silang terjadi jika 50% atau contoh lainnya. Contoh lain, misalkan dari seluruh populasi sel ada 20% sel mengalami pindah silang dan 80% lainnya tidak mengalami pindah silang, maka kombinasi parental yang diperoleh adalah A besar B besar sama dengan 50% dikali 0,8 sama dengan 40%, A besar B kecil sama dengan 50% dikali 0,8 sama dengan 40%. Sementara rekombinan yang mungkin dihasilkan adalah A besar B besar sama dengan 25% dikali 0,2 sama dengan 5%. A besar B kecil sama dengan 25% dikali 0,2 sama dengan 5%. A kecil B besar sama dengan 25% dikali 0,2 sama dengan 5%. A besar B kecil sama dengan 25% dikali 0,2 sama dengan 5%. Maka pada sel tersebut frekuensi kombinasi parentalnya yaitu A besar B besar dan A kecil B kecil masing-masing 45%. 40% ditambah 5% menjadi keseluruhan 90%. Sementara itu, frekuensi rekombinan yang terbentuk adalah 10%. Peristiwa pindah silang dari gen yang terpaut akan menghasilkan kombinasi parental lebih dari 50%. Adapun rekombinannya dapat dipastikan di bawah 50%. Selanjutnya ada pemetaan kromosom. Peta kromosom adalah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai garis lurus yang menunjukkan setiap gen yang terletak pada kromosom tersebut. Sentromer dari kromosom biasanya dianggap sebagai pangkal, maka diberi tanda 0 atau angka 0. Pada lokus setiap gen dibubuhkan angka yang menunjukkan jarak antara gen itu dengan sentromer atau jarak antara gen yang dengan yang lain.
Pembuatan peta kromosom kelamin X. Pada prinsipnya, pembuatan peta kromosom X sama dengan pembuatan peta kromosom autosom. Namun yang perlu diperhatikan bahwa karena pada peristiwa kromosom kelamin, selain melihat fenotip, juga melihat jenis kelamin, maka individu betina trihibrid disilangkan dengan individu jantan normal, dan keturunan yang dihasilkan semua individu betina akan normal. Namun, pada individu-individu yang jantan akan memiliki fenotip yang bermacam-macam. Oleh karena itu, dalam pembuatan peta kromosom seks X pada pengamatan individu-individu jantan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pindah silang dan pemetaan kromosom. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pindah silang, yaitu temperatur atau suhu yang melebihi atau kurang dari temperatur memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Selanjutnya, umur. Semakin tua seseorang, individu tersebut semakin rentan terjadi pindah silang. Selanjutnya, zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Selanjutnya, penyinaran dengan sinar X dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Jarak antar gen-gen yang terangkai menurut hasil penelitian oleh para ahli, semakin jauh gen yang terangkai akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Selanjutnya, jenis kelamin. Pada spesies tertentu seperti ulet citra, Bombyx mori, yang betina tidak pernah terjadi pindah silang. Demikian pula pada lalat Trophysila jantan. Selanjutnya, tujuan pindah silang dan pemetaan kromosom. Pindah silang membantu untuk membawa menyeret acak materi genetik selama proses pembentukan gamet. Hal ini menyebabkan pembentukan gamet yang akan menimbulkan individu yang secara genetik berbeda dari orang tua dan saudara mereka. Variasi genetik ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan populasi untuk bertahan hidup. Keragaman genetik yang lebih besar akan mengurangi kemungkinan pewarisan sifat merusak dalam populasi, dan oleh karena itu membantu meningkatkan kebugaran dari individu-individu dari populasi. Proses pindah silang digunakan dalam pemetaan genetik untuk memahami urutan gen pada kromosom dan untuk pemetaan jarak antara kromosom tersebut. Ini bekerja atas dasar bahwa jika dua gen yang hadir jauh pada kromosom, frekuensi pindah silang antara keduanya akan lebih besar. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya F. Jenis-jenis pindah silang. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada kebanyakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada pindah silang terjadi ketika meiosis 1 akhir dari profase 1 atau permulaan metafase 1, yaitu pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2. Pada waktu kromosom-kromosom hendak memisah, yaitu pada anafase 1. Kromatid-kromatid yang bersilang itu melekat dan putus di bagian kiasma. Kemudian tiap-tiap potongan itu melekat pada kromatid sebelahnya secara timbal balik. Berhubung dengan itu, gen-gen yang terletak pada bagian yang pindah itu akan berpindah pada tempatnya ke kromatid sebelah. Pindah silang atau crossing over dibedakan atas pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Yang pertama, pindah silang tunggal merupakan pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Dengan terjadinya pindah silang itu akan terbentuk 4 macam gamet. 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gen induk parental, maka dinamakan gamet-gamet tipe parental. Yang kedua, pindah silang ganda merupakan pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Jika pindah silang ganda, double crossing over, berlangsung di antara 2 buah gen yang terangkai, maka pindah silang ganda itu tidak akan nampak pada fenotip. Sebab gamet-gamet yang dibentuk hanya dari tepi parental dan tepi rekombinasi akibat pindah silang tunggal. Selanjutnya,
G. Pindah silang dan pemetaan kromosom dengan data tes cross. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada semua makhluk hidup. Pindah silang ialah proses penukaran segmen dari kromatid. Terjadi antara kromatid yang bukan pasangannya dan kromosom homolog dan berlangsung pada saat kromosom mengganda menjadi dua kromatid, berpasangan, bersinapsis, dan yang berhomolog bergandeng pada bidang ekuator. Proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara, non-sister kromatid, dari pasangan kromosom homolog. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Hukum Mendel 2. Hukum kebebasan Mendel prinsip berpasang-pasangan secara bebas, di mana A. Dalam peristiwa pembentukan gamet, alela-alela mengganda kombinasi bebas sehingga kombinasi sifat-sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam. B. Berlaku untuk pembastaran dengan dua sifat beda, dihibridisasi atau lebih, baik dominasi maupun intermediate. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.